Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, kita sudah sampai di paket keempat ya dari pembahasan TKA Matematika SMP. Saya berharap kalian semua senantiasa bersemangat ya belajar, semangat terus latihan soal dan disertai juga dengan diskusi dengan teman-temannya agar lebih siap dan mantap menghadapi TKA Matematika SMP tahun ini. Baik, kita mulai dari soal nomor satu. Seperti biasa, saya berharap kalian semua men-subscribe terlebih dahulu channel ini dan tentunya memberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel Ruan Tentor. Ya, kita mulai dari soal nomor satu ya. Ini kita langsung bahas dulu. Soalnya di sini hasil dari minus 300 dibagi 20 ditambah dengan 30 sama dengan berapa? Ingat ya, dalam operasi campuran, teman-teman semua, adik semua harus penuhi, ikuti aturan dalam operasi campuran. Jadi kalau misalkan, saya jelaskan kembali ya. Jadi kalau misalkan dalam soal itu ada tanda kurung, maka kita selesaikan dulu yang tanda kurung tersebut. Kemudian perhatikan, ada tidak operasi kali dengan bagi, ya. Nah, terus kemudian tambah dengan kurang. Kali dengan bagi ini dia sejajar ya, jadi boleh kali dikerja, kemudian bagi atau sebaliknya. Tambah dengan kurang begitu pun, boleh ditambah dulu ataukah dikurang atau sebaliknya. Tapi kalau misalkan ketemu ketiganya ya, misalkan kali tambah, kali kurang, atau bagi tambah, bagi kurang, maka kita kerja dulu yang di atas ini, kemudian kita kerja tambah atau kurang. Seperti itu ya, adik-adik semua. Nah, misalkan begini, jadi minus 300 dibagi 20 ditambah 30, yang dikerja dulu yang ini, minus 300 dibagi 20. Ya, kalau dibagi ini dapatnya minus 15 ya, kemudian ditambah dengan 30, itu dapatnya 15 Charlie. Ya, saya kira bisa dipahami ya untuk nomor 1. Nomor 1 ini masuk di materi operasi pada bilangan bulat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Coba dipahami dulu soalnya atau boleh dicoret-coret dulu, silakan. Ya, ini Pak Fajar ya. Pak Fajar ini memanen kentang dari 3 lokasi budidaya. Dari lokasi pertama ini diperoleh kentang sebanyak 4,3/8 kuintal. Kemudian dari lokasi kedua, itu diperoleh kentang sebanyak 5,3/4 kuintal. Dan dari lokasi ketiga diperoleh kentang ini 3,5/8 kuintal. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar ya? Oke, langkah yang pertama yang adik semua perlu kerjakan adalah kita ubah dulu semuanya dalam pecahan biasa ya. Bagusnya seperti itu. Jadi ingat kalau misalkan ini dijadikan pecahan biasa, 8 dikali 4 32 ditambah dengan 3 berarti 35/8. Bisa ya? Nah, kemudian yang ini 5 kali 4, 4 kali 5 20 ditambah dengan 3 berarti 23/4. Terus yang ini 8 kali 3 24 ditambah dengan 5 itu 29/8. Nah, sekarang kita cek satu per satu. Selisih hasil panen antara lokasi pertama dan kedua adalah 1,3/8 kuintal. Berarti kita perkurangkan yang pertama dengan kedua atau yang kedua dikurangi yang pertama, ya. Jadi boleh 35 ini kan yang pertama ya, 35/8, boleh juga 35/8 dikurangi 23/4 atau boleh juga 23/4 dikurangi 35/8. Ya, kita dahulukan yang besar saja ya, supaya hasilnya positif. Yang besar ini kalau kita lihat adalah 23/4. Jadinya ini, ya 23/4 dikurangi dengan 35/8. Kita samakan dulu penyebutnya ya. Penyebut 8. Berarti ini 8 tetap ini tidak berubah. Ini 4 dijadikan 8, berarti 8 dibagi 4, 2, dikali 23, dapatnya 46. Ini tetap 35, tinggal diperkurangkan saja ya. 46 dikurangi 35, dapatnya 11/8. Sama tidak dengan 1,3/8? Kita cek 8 kali 1, 8, tambah 3, 11/8. Ini sama ya, berarti pernyataan ini benar. Bisa ya? Next yang berikut. Selisih hasil panen antara lokasi pertama dengan yang ketiga adalah, ini tidak jelas ya, ini diabaikan saja, tidak apa-apa. Yang berikut, jumlah hasil panen dari lokasi pertama dan ketiga adalah 9
kuintal. Hasil panen yang pertama itu 35 per 8 ya. Ditambah dengan lokasi ketiga adalah 29 per 8. Ya. Ini karena sudah sama penyebutnya bisa langsung dijumlahkan ya. 35 tambah 29 ini dapatnya 64 per 8. Kebetulan bisa dibagi dapatnya 8. Tidak sama, di sini kan 9 kuintal ya. Berarti ini salah. Terus jumlah hasil panen dari lokasi kedua dan ketiga. Lokasi kedua itu adalah 23 per 4. Ya. Ditambah dengan lokasi ketiga itu 29 per 8. Kita samakan penyebutnya ya. Kita kali 2 ini ya, kita kali 2 yang 23. 23 dikali 2 berarti 46. Ditambah dengan 29. 46 tambah 29 ini dapatnya 75 per 8. Coba kita cek ya, sama tidak? 8 kali 9, 72. Ditambah 3, 75 per 8. Ini sama ya, berarti pernyataan ini juga benar. Oke, bisa dipahami ya adik semua? Kita lanjut ke soal nomor 3. Silakan coba dicoret-coret dulu. Ya, bentuk rasional dari pecahan 14 dibagi 1 tambah 2 akar 2 sama dengan berapa? Ingat merasionalkan penyebut ya, itu dikalikan dengan sekawannya. Jadi seperti ini. 14 per 1 tambah, bentar ya, coba. 14 dibagi per 1 tambah 2 akar 2, ini dikali dengan 1 dikurang 2 akar 2. Ini 1 kurang 2 akar 2 juga ya. Jadi kalau plus di sini min. Nah, sekarang kita perkalikan ya. Ini perkalian pelangi, ini ke sini, kemudian ini lagi ke sini. Nah, kita peroleh 14 dikali 1 ini 14. Ya, dikurang dengan, ya, kita perbaiki dulu tulisannya ya. Ini 14 dikurangi dengan 14 dikali 2 berarti 28 akar 2. Nah, sekarang kalau seperti ini tidak mesti perkalian pelangi ya. Ingat saja kalau misalkan kalian ketemu bentuk A tambah B dikali dengan A kurang B, ini kan sama ya. 1, 1, 2 akar 2, 2 akar 2 juga ya. Yang membedakan itu plus minus. Maka yang dikalikan itu cuma yang sama saja dikalikan seperti ini. Terus ada tanda kurang di antaranya. Jadi begini, 1 kali 1 kali 1, 1, kemudian plus dengan min kan ketemu min ya. Terus 2 akar 2 dikalikan dengan 2 akar 2. Cara mengalikannya bagaimana? Ini, 2 akar 2 dikali 2 akar 2, berarti 2 kali 2, 4. Iya kan? Akar 2 dikali akar 2 itu 2. Begitu konsepnya. Jadi kalau sama bentuk akar yang sama dikalikan itu, maka langsung hilang saja akarnya. Jadinya ini 4 kali 2, 8. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang ini tidak bisa kan diperkurangkan. Ditulis saja dulu, 14 dikurang 28 akar 2. Ini 1 kurang 8 kan min 7. Nah, sekarang tinggal kita bagi. Ya, ini 14 dibagi min 7 itu dapatnya minus 2. 2 kali kita bagi ya, karena ada di komentar di video sebelumnya itu, kenapa ini juga dibagi. Jadi kalau misalkan di sini operasi tambah atau kurang, maka dua-duanya dibagi dengan penyebutnya. Tetapi kalau perkalian saja itu cuma 1 kali gitu ya. Nah, jadi ini juga dibagi minus 28 dibagi minus 7 dapatnya positif 4. Ya, seperti ini konsepnya ya, jawabannya. Jadi yang benar di sini adalah yang mana? A, yang Charlie sesuai ya ini. Ini kan minus 2 positif 4 akar 2. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 3. Nomor 4 silakan. Ya, nomor 4 ini sebenarnya dia masih soal tentang operasi pada bentuk akar ya. Cuma ini dibawa ke dalam soal cerita bangun datar. Panjang sisi sebuah persegi, ini persegi ya. Panjangnya 3 tambah 2 akar 2 cm. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Nah, baik, kita cek satu persatu ya. Keliling persegi.
Apa rumus keliling persegi? Yaitu 4 kali sisi. 4 kali sisinya itu yang ini. 3 tambah 2 akar 2. Tinggal kita kali masuk ya. 4 kali 3, 12. Ditambah 4 kali 2, 8 akar 2. Sama tidak ya? Ini tidak sama. Berarti ini salah ya. Nah, ini yang benar. 12 tambah 8 akar 2. Kemudian luas persegi. Oke, coba kita cek. Luasnya berarti sisi kali sisi. Panjang sisinya itu 3 tambah 2 akar 2 dikali 3 ditambah dengan 2 akar 2. Nah, sekarang kita pakai perkalian pelangi lagi. Ini 3 kali 3, kemudian ke sini, itu ke situ, itu ke situ. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Saya jelaskan rinci begini ya, supaya adik-adik semua bisa paham. 3 kali 3, 9, yang pertama ya. Yang kedua ini 3 dikali 2 akar 2, berarti 6 akar 2. Terus yang ketiga, 2 akar 2 dikali 3 berarti 6 akar 2 lagi. Ditambah dengan 2 akar 2 dikali 2 akar 2 tadi sudah ada ya. Itu 8 atau dituliskan saja 4 kali 2. Coba ini 9 tambah 6 tambah 6 ini 12 akar 2 ditambah dengan 4 kali 2, 8. Yang bisa dioperasikan ini 9 tambah 8 itu 17. 17 tambah 12 akar 2. Jawabannya adalah ini. Oke, jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan kedua dengan keempat. Next lagi, nomor 5. Silakan. Ya, nomor 5. Jumlah murid kelas 7A sama dengan 40 orang. Perbandingan antara banyaknya murid laki-laki dan murid perempuan itu adalah 3:2. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Oke, kita cari satu-satu ya. Di sini kan diketahui laki-laki banding perempuan itu adalah 3:2. Nah, berarti untuk mencari murid laki-lakinya di sini, itu sama dengan jumlah, ya perbandingannya kan 3 ya. 3 per, karena di sini dia menggunakan jumlah murid, ya maka jumlah perbandingan juga 3 tambah 2, 5. Dikali dengan ini 40. Ya, 40 dibagi 5, 8. Berarti 3 dikali 8 dapatnya 24 siswa ya, 24 orang. Berarti perempuannya itu tinggal diperkurangkan saja. Perempuan tidak mesti pakai perbandingan seperti ini ya, meskipun ya boleh juga. Berarti kalau perempuan itu tinggal diperkurangkan 40, total siswa 40 dikurangi dengan laki-laki, 24 dapatnya ini adalah 16. 16 siswa ya. Ini 24 orang benar, banyaknya murid perempuan ini 26, ini salah ya. Nah, kemudian ini selisih antara banyaknya murid laki-laki dan perempuan itu 8 orang. Coba diperkurangkan ya. 24 dikurangi 16 ini dapatnya 8, berarti benar. Nah, di sini jumlah murid laki-laki 12 orang lebih banyak, ini salah. Ya, murid laki-laki itu ya dia banyak 8 orang, lebih 8 orang dibanding perempuannya. Gitu ya. Bisa dipahami ya nomor 5.